Dia menjelaskan waktu siang hari iblis kabut memang cuma seperti hantu, tapi itu akan benar-benar berubah menjadi iblis ketika malam hari. Baiklah kalau begitu, kata Jan. Aku akan tinggal sebentar sampai malam. Ya, itu pilihan terbaik. Mungkin sampai pagi. Aku rasa lebih baik. Tidur saja di kamar ini. Terima kasih, ucap Jian. Jian berkata dalam hatinya, kamarnya lumayan bersih. Komunikasi radio tidak bisa di sini untuk aku dan dinding aku tidak butuh ini. Apa yang harus kulakukan? Lalu Jian menghubungi seseorang. Sekarang kau di mana? Kau belum keluar juga. Rupanya dia menghubungi Ling Ling. Aku sudah masuk ke dalam PLTN. Situasi di sini sedikit rumit, akan kau jelaskan nanti. Apa maksudmu? Tempat ini berbahaya, jangan langsung masuk ke sini. Itu berarti kau dalam bahaya, bukan? Ucap Ling Ling. Tidak, aku lebih cemas padamu, kata Jian. Sebaiknya kau dan Zogang kembali dulu, akan ku datangi nanti kau jika sudah kubereskan semua masalah di sini. Ling Ling berkata, ya baiklah kalau begitu, berhati-hatilah di sana. Ini masih terlalu awal untuk tidur. Lebih baik ku datangi si klinik dokter Mike itu. Lalu Jian pun pergi ke sana. Apa ada dokter Mike di sini? Tunggu sebentar. Jian masuk ke dalam sana dan terlihat seseorang pelontos dengan jahitan di kepalanya. Sepertinya kau tidak datang untuk menemui dokter. Sepertinya juga kondisimu segar bugar. Apa yang kau mau? Jian berkata, ya aku memang tidak datang untuk bertemu dokter untuk berobat. Bagaimana kau sampai di sini? Kata dokter. Gampang saja, aku berhasil selamat dari serangan iblis kabut. Rupanya dia masih seperti itu ya, ucap si dokter sambil menundukkan kepalanya. Tidak mungkin kebenciannya akan hilang begitu semua. Dan terlihat, apakah kau melupakannya? Apa maksudmu? Kata Jian. Ya, daripada kebencian, aku lebih melihat dia lebih sebagai insting monster yang ingin mendorong mangsanya untuk memakan sesuatu. Insting, ucap si dokter. Bisakah kau jelaskan lebih detail? Bagaimana menjelaskannya ya? Dia seperti kabut tanpa wujud sama sekali. Setelah ku tembak, dia menghilang bagaikan kabut lalu tidak muncul begitu saja. Kupikir seharusnya dia punya tubuh fisik, bukan? Ya, dia sudah mengaktifkan genetikanya sampai level ketiga, kata dokter. Level 3, kata Jian. Kurasa aku akan benar-benar menghadapi iblis kabut ini besok. Terlihat besoknya pun datang. Dan terlihat juga seseorang sedang berdemo di sana. Pembangunan tembok kapal pesiar. Biarkan uang kerja kerasku berikan yang kami inginkan, ucap orang-orang di sana berteriak. Hei, kenapa ada yang rusuh di sini? Ucap Zogang. Ya, hampir semuanya rusuh. Pembangunan cuma sampai 75%, kata anak buahnya, dan berencana akan datang jam 8 pagi. Ketua, apa kita harus evakuasi sementara? Marsha belum kembali. Bawakan subkristal itu. Apa? Tapi, kata anak buahnya. Lakukan saja, kata Zogang. Lakukan saja. Baiklah kalau begitu. Hei, bayarannya ada di sini. Lihat kalian ke sini, kata Zogang sambil memperlihatkan subkristal itu. Zogang berkata, ku dengar ada yang mencurigai kami. Kenapa kau tidak membayar kami padahal kau sekaya itu? Itu benar. Aku tidak akan membayar langsung kalian. Lalu Zogang pun memberikan senjata atau menembakkan senjata peringatan. Dar! Yang menjadi pelopor mengikuti bertanggung jawab berbagai masalah kalian. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi, ucap Zogang. Untuk 10 pelapor, subkristal per orang. Tidak usah menunggu hari esok. Akan ku bayar hari ini juga. Bagaimana? Pelapor akan mendapatkan 10 kristal per orang. Tidak usah menunggu besok. Kenapa kalian saling memandang begitu? Aku tidak memulai demo ini, kata orang yang lain. Aku juga tidak akan memulai demo ini. Bagaimana 10 subkristal? Apa kau tahu? Tiba-tiba saja seseorang terdorong maju ke depan. Cuma untuk 10 orang akan langsung dapatkan setelah mendorongnya keluar. Jangan dorong aku. Dan orang itu pun didorong. Dia berkata, apa memang kau angkat bicara tentang bayaran ya? Jadi kau orang yang pertama kali demo di sini. Entah siapa yang mendalangi tindakan kalian ini. Toh aku tidak ingin tahu, kata Zogang. Mau apa kalian? Ucap orang itu sambil takut. Siapa namamu? Namun sebelum dia menjelaskan, bagus kan ku pikirkan itu nanti.
Dar, dia pun di-kill oleh si Zogang. Kami bisa saja menyerah terhadap situasi tempat ini dan langsung pergi. Kami punya pesawat, tinggal menunggu bulan bencana berakhir dan kami akan kembali lagi ke sini. Sedangkan kalian tidak tahu malu, kalian hanya cuma menunggu kematian dan jadi makanan kepiting. Pilihan kalian cuma dua, melanjutkan pembangunan dan bertahan hidup, atau meninggalkan pembangunan menunggu kematian di tempat sembunyi kalian. Pikirkanlah itu baik-baik. Dan begitulah situasi di luar. Menurut penjelasan Mike kemarin itu, merubah situasi menjadi kabut dan menghilang, melainkan kelembaban udara mencapai tingkat tertentu, tubuhnya akan berada di celah 3 dan 4 dimensi, skill menghilangnya tanpa jejak. Ucap Jian, kalau begitu semua skill yang mencapai tahapan 3 berhubungan dengan partikel klien dari 4 dimensi ya. Lalu Jian pun keluar. Akhirnya keluar juga. Apa dia masih ada di sini sambil mencari si monster kabut? Sudah ketebak. Kurasa dia tidak ada di sini. Hei, namun Jian merasakan sesuatu. Sudah kuduga, kau masih ada di sini. Cepat keluar. Lalu monster kabut itu pun muncul dari belakang dan mencoba menyerang Jian. Iya. Namun Jian berteleportasi ke masa damai. Sing. Monster kabut itu hilang. Apa ini? Pembeku. Es pembekuan ya, ini terlalu meremehkanmu. Mengejutkan sekali, kata seseorang di sana. Lalu si monster bayangan itu pun mulai memperlihatkan wujud manusianya. Tak kusangka iblis kabut itu adalah kau, Tuan Yansu. Terlihat si Tuan Yansu memperlihatkan tubuhnya yang sudah tidak menjadi iblis bayangan itu. Ya benar, ini aku. Sungguh mengejutkan, tidak kusangka iblis itu benar-benar Tuan Yansu, ucap Jian. Begini, kak aturan pekerjaanmu? Informasi sambil melakukan kanibal, Informan itu pekerjaan sambilanku. Memangnya apa yang lebih baik daripada membunuh orang, kata si Yansu. Tidak kusangka akan menjumpai orang yang sama sepertiku. Apa kau diinjeksi juga, ucap Yansu. Tidak sama. Skillmu menghilang barusan kau mendapatkan setelah mendapatkan tahap ketiga, bukan? Kau tebakanku benar, kau juga sudah di tahap ketiga. Cuman bisa muncul kembali tempat kau menghilang. Jian yang tertawa mendengar itu. Dia tidak tahu tentang skill teleportasiku ke masa lalu dan masa depan. Dia berkata pada Tuan Yansu, apa ada kata terakhir? Nanti kupikirkan nanti saat ada di nisanmu. Bagaimana? Lalu si Yansu yang merasa tertantang mendengar itu. Bacotlah, karena kita sudah sabar mencapai tahap ketiga. Mustahil harusnya kau berpikir skillku cuma menjadi kabut. Lalu tiba-tiba saja Yansu melelehkan esnya. Jian berkata, apa? Esnya meleleh? Sepertinya pemulihannya sangat kuat. Yansu berkata, tenang saja, akan kubuat kematianmu sangat mudah. Baiklah kalau begitu, mati. Masih punya skill seperti itu. Tapi itu tidak semudah itu, kawan. Jian mengeluarkan pedang laser blade di dalam penyimpanannya. Cuma setingkat ini mah gampang, dan dia pun memotong kabutnya. Kecerak. Apa? Dia membelah diri sendiri sebelum aku memotongnya. Apa-apaan ini, kata Jian. Jian terkejut dengan keadaan yang ada di sana. Jangan menganggapku enteng, kata si Yansu atau monster kabut itu. Lalu tiba-tiba saja dia berada di belakang Jian Cheng. Mencoba menyerangnya, menusuknya. Namun Jian yang menyadari hal itu. Memangnya kau bisa apa? Kau tetap saja lemah. Jian menghindari serangannya. Kau tetap saja lemah, kau tidak akan bisa melukaiku, ucap Jian. Jian lalu menebas-nebas bayangan itu, dan terlihat beberapa tebasan itu pun menyebabkan tangan si Yansu terpotong. Kau penuh dengan celah, Tuan Yansu, kata Jian Cheng. Lalu Yansu pun berkata, padahal cuma orang biasa yang tidak mengalami perubahan wujud setelah mencapai tahapan ketiga. Tidak mungkin terjadi. Kenapa kau bisa lebih kuat dariku, ucap Yansu. Alasannya padahal kau sendiri yang kalah. Saing, ini bukan soal masalah ketiga atau apalah itu, kata Jian Cheng. Aku itu bukan orang biasa, kau tahu. Lalu Jian pun melemparkan pedangnya. Dia mengganti pedangnya. Setelah pedangnya menusuk ke dalam tubuh Yansu, dia mengganti pedangnya dengan pistol. Dia menodongkannya ke arah kepala Yansu. Pistol, dari mana kau mendapatkan itu? Kau tidak perlu tahu, ucap Jian. Apa maksudmu? Aku tidak perlu tahu. Ayolah, beritahu aku. Dan di skip begitu saja. Yansu pun langsung terlihat sudah menjadi almarhum.
Seharusnya dia sudah mati. Kalau datang dengan persiapan tak apa, aku harus menghindari serangannya atau tidak. Akulah lebih kuat di sini. Sambil melihat kartu namanya. Apa ini? Kartu nama Hyanshu, Kapten. Codename adalah Hyanshu. Bentuknya seperti chip, entah apa bisa terbaca atau tidak. Lalu kartu nama itu pun di-scan kepada gelang Jian. Lalu terdapat sebuah peta. Apa peta? Lupakan, bagaimanapun tempat ini sudah menjadi milikku, ucap Jian. Dan Jian pun kembali ke tempat perlindungan. Dia memberitahu, hei kawan-kawan, dulur-dulur, makhluk bayangan itu sudah tewas. Hah, mati? Di sana orang-orang sangat kaget. Benarkah? Iya benar, aku telah mengkillnya. Bagaimana dengan 100 orang kami tidak bisa mengalahkannya, sedangkan kau sendirian kau bisa mengalahkannya? Apa kau berbohong? Hei, ayolah, mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Lah jadi bagaimana? Apa kalian ingin kembali ke permukaan? Ini tidak beres, kata orang itu. Apa maksudmu? Tunggu sebentar, aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Makanlah dulu, aku akan kubicarakan dengan pengungsi yang lain. Kalau begitu, cepatlah lakukan semaumu. Aku tidak punya banyak waktu, ucap Jian. Terlihat di sana mereka membicarakan tentang pergi ke dunia luar atau dunia atas. Dia bahkan tidak mempercayaiku. Jian di sana sambil makan. Dia berkata, rasa supnya enak juga, jamurnya terasa gurih. Lalu orang itu kembali, kau bukan orang dari shelter 079, tentara bayaran bekerja atas pemerintah ketua, benar kan? Apa alasanmu melakukan itu? Karena ketua kah? Untuk sekarang aku tidak akan ada niatan kembali ke shelter 79, mungkin nanti, kata orang itu. Kalau kalender di sini benar, harusnya sekarang hari pertama bulan bencana, pintu shelter pasti sudah ditutup, tak akan bisa masuk meski kembali sekarang. Ya begitulah, kau tahu banyak ya, kata Jian. Lalu dia terkejut, tapi kau sudah melakukan hal baik. Kau membereskan masalah di luar untuk kami. Kami menjadi berhutang budi padamu. Hah, begitu saja kah menurutmu? Selama terjadi bencana, sebentar lagi aku akan melakukan persiapan dengan orang-orangku untuk sementara. Aku akan tinggal denganmu, aku tak akan menemanimu. Kalau kau datang untuk generator PLTN, kami bisa membagikannya setengah fusi generator termasuk deuteriumnya. Hadiah ini pantas karena kau sudah membereskan masalah kami. Mana mungkin kami bisa membiarkan kau kembali dengan tangan kosong, bukan? Menawarkan situasi dan membagi sesuatu yang dibutuhkan. Kesadaran dirinya lumayan juga, ucap Jian dalam hati. Kebaikanmu akan membawakan keberuntungan padamu. Baiklah, semoga begitu, dan kuharap juga begitu. Jian pun kembali ke atas. Semakin kulihat kabutnya semakin tebal menurut lokasi yang ditandai, seharusnya ada di sini. Ya, rumput di sini benar-benar menghalangi, namun Jian tiba-tiba saja sampai di suatu tempat. Terlihat sebuah rumah kecil, terlihat seperti pondok. Di sini ya, ucap Jian. Apa benda itu ada di sini? Kata Jian.